Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang Bahar Smith kaum muslimin. Di sini ada video yang kami ambil dari channel Nasirus Sunnah, di mana di dalam video tersebut Bahar Smith sok menantang Pak Prabowo Subianto. Kemarin-kemarin dia menghujat, ya setelah kemarin juga memuji. Ya, sekarang ada lagi video dari Bahar Smith nantang Pak Prabowo kaum muslimin. Nggak ngerti maunya Bahar Smith ini seperti apa kaum muslimin. Kok presiden itu di mata Bahar Smith nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Mungkin bagi Bahar Smith yang benar jadi presiden itu cuma dia sama Rizik Syihab. Ya, dan juga para KB Ba'alawi. Kalau mau keben kan nggak mungkin kaum muslimin. Kalau mau keben tetap nanti diarahkan oleh Bahar Smith, dikritik oleh Bahar Smith. Ya. Cuma kalau para Kabib Baklawi itu kan nggak bisa dikritik sama Mukibin. Mukibin nggak bisa macam-macam. Harus takzim, sami nawa atokna sama Kabib Baklawi. Jadi mungkin kalau Baklawi yang jadi presiden baru bener. Ya. Tapi masalahnya, andai Baklawi ada yang nyalon jadi capres, ada apa enggak yang milih gitu loh. Coba kaum muslimin kita simak video dari channel Nasirus Sunnah di mana Bahar Smith ini mencak-mencak sok-sokan menantang Pak Prabowo kaum muslimin. Menantang Pak Prabowo untuk membongkar kasus-kasus korupsi. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ada orang-orang ngomong begini, Habib Bahar kalau Prabowo udah dilantik nggak bakal lagi Habib Bahar berani mengkritik presiden. Wais. Banyak yang ngomong begitu. Bos, tanggal 20 Oktober pas pelantikan presiden saya ceramah di Lampung yang hadir ratusan ribu orang. Terus Ya, di situ saya bahas. Saya bilang apa? Saya doakan Allah berikan kekuatan kepada Prabowo untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, jaya, sentosa, bangsa, negara, dan rakyat. Salah. Tapi ingat, kalau suatu saat nanti Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, maka saya, Bahar bin Smith, orang yang pertama melawannya sampai titik darah penghabisan. Alah Bahar. Ya, bisanya cuma teriak-teriak. Dan anehnya Mukibinnya juga tetap percaya sama Bahar Smith. Dari zaman Jokowi juga sama, seperti ini teriak-teriaknya. Ya, berpihak kepada rakyat, bahkan sampai menyebut Jokowi presiden banci. Coba, ya. Tapi perjuangan Bahar yang katanya sampai titik darah penghabisan, apa coba? Apa? Coba buktikan hasil perjuangan Bahar Smith di pemerintahan Jokowi yang katanya berjuang juga untuk rakyat. Ya, hasilnya apa? Coba buktikan hasilnya apa? Sampai menyebut Presiden Jokowi Presiden banci. Apa hasilnya? Katanya berjuang sampai titik darah penghabisan. Katanya membela rakyat kecil. Di saat presiden bermewah-mewah, rakyat sedang susah, ya pejabat korupsi. Coba sebutkan satu saja kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh Bahar Smith. Coba buktikan. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Tapi yang dibongkar oleh pemerintah di pemerintahan Jokowi, yang dibongkar oleh KPK, banyak, puluhan Bahar Smith. Coba. Sedangkan Bahar Smith apa? Nggak ada hasilnya sama sekali. Ya. Kalau orang Jawa bilang, kegedean cangkem. Omong tok, gedabrus, goroh. Ngomong berjuang untuk rakyat sampai titik darah penghabisan. Perjuangan dia apa selama ini? Selama ini hasil perjuangan Bahar Smith untuk rakyat itu apa? Ya. Yang ada justru Bahar Smith itu nipu jamaahnya. Nipu katanya ada Habib yang sholat subuh nggak sadar sampai 40 hari. Coba. Itu kan gedabrus kaum muslimin, bohong. Ya. Mukibinnya, ya para kiai, para ustadz direndahkan sama Bahar Smith, ya manut. Disebut oleh Bahar Smith, belajar sama satu Habib yang bodoh, itu perbandingannya ya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ya artinya apa? Secara tidak langsung Bahar Smith itu mengatakan, kalau mukibinnya ada 70 kiai, jangankan kiai, ulama, ya. Kemudian ada satu Habib yang bodoh. Kalian belajar dengan satu Habib yang bodoh ini, perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 ulama.
ya, ulama dari kalangan kalian yang bukan Habib. Ya, coba. Mukibin kok ya terima. Wong Habib yang bodoh kok disandingkan dengan ulama. Ya Allah, ya. Nggak sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, nggak sama. Ya, mukibin kok ya manut saja kaum muslimin, ya Allah. Ya, sama seperti ini, Bahar Smith ngomong, saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Padahal perjuangan Bahar selama ini apa sih untuk negara? Nggak ada. Yang ada dia berjuang untuk dirinya. Ya, mau beli tanah, jamaahnya yang dipintai, ya, dipalak. Ya. Satu orang 400.000 atau 500.000, 1.000 orang. Sudah cukup, besok saya bayar tanah ini. Tanah 400 juta, ya, mintanya orangnya 450, ditawar sama Bahar Smith 400 juta. Tapi jamaahnya disuruh ngumpulin 400.000 per orang sebanyak 1.000 orang. Atau 500.000 dikumpulkan dari 1.000 orang. Coba, tembusnya 500 juta, sementara harga tanahnya 400 juta. Itu perjuangan Bahar untuk rakyat. Lelang siwak bekas, lelang cincin bekas, lelang serban bekas. Itu perjuangan untuk rakyat. Yang menikmati siapa? Ya Allah. Muhyiddin kok gak sadar-sadar ya. Coba kita lanjut Saya video. nggak ada urusan. Saya ini nggak ada urusan. Saya Ente ini berteriak-teriak berapa kali di ceramah ente mengatakan saya ini nggak ada urusan, nggak ada urusan. Tapi ente paling banyak ngoceh. Nah kalau ente merasa nggak ada urusan, kok ente justru yang paling banyak ngoceh, paling banyak nyinyir, ya? Subhanallah, ini orang nggak jelas teman-teman ya. kemarin itu golput, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Andaikan Anies jadi presiden, terus khianati bangsa, khianati rakyat. Andaikan Anies kemarin yang jadi, saya makan Anies. Alah. Saya ini nggak ada urusan. Kalau lihat Bahar Smith lagi, kalau bahasa kasarnya ngebacot seperti ini kaum muslimin, rasa-rasanya pengen nimpuk kaum muslimin. Ya, sok-sokan kaum muslimin, ya Allah, ya. Bener kata pemilik channel Nasirus Sunnah tadi. Katanya nggak ada urusan, tapi paling banyak bacot, paling banyak ngoceh. Kalau nggak ada urusan mingkem, mingkem. Berapa kali Bahar ngomong ketika ada orang yang nggak bener mau dia makan, ya. Jangankan lurah, presiden saya makan. Ini, ya, kalau Anies jadi presiden, andai kemarin Anies jadi presiden, kemudian menyengsarakan rakyat, saya makan. Sekarang bukti ente makan Jokowi ada nggak? Apa yang ente lakukan untuk Jokowi? Itu Jokowi sampai pulang ke Solo, sampai pensiun jadi presiden. Apa? Mbok makan? Mbok makan apanya? Ya, cuma ngomong tok, Presiden Jokowi, Presiden banci. Bahar, kamu cuma bisa ngoceh nggak jelas. Ya, bener kata channel Nasir Sunnah. Ya, ngoceh nggak jelas, nggak ada hasilnya sama sekali. Kerjanya malah seperti orang khawarij, nyacat pemerintah. Seolah-olah pemerintah nggak ada yang becus ngurus negara. Sementara dia sendiri ngurus diri sendiri nggak becus. Ya, bacaan Al-Fatihah ngawur, baca kitab tulisan Arab dari kiri ke kanan. Ya Allah, yang seperti itu jadi pimpinan pondok pesantren dan ada yang nyantri. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Makanya kalau Prabowo bilang tidak ada yang kebal hukum, ayo, rakyat lihat, masyarakat melihat, ayo. Kalau memang tidak ada yang kebal hukum, pertama, lihat menteri-menteri, ketika menteri-menteri yang berada kemarin, ketika zaman Jokowi menjadi presiden, Sri Mulyono. Berapa banyak menteri-menteri yang korupsi? Mau kau lindungi? Jangan, tangkap betul, penjarakan betul, bikin menderita betul. Posisi ente ini sebenarnya apa di negeri ini? Kok seolah-olah segala-galanya ente tahu? Ya, sampai dalam urusan menteri korupsi. Menteri siapa maksudnya? Coba sebutkan. Kalau lihat Bahar Smith lagi, kalau bahasa kasarnya ngebacot seperti ini kaum muslimin, rasa-rasanya pengen nimpuk kaum muslimin. Ya, sok-sokan kaum muslimin, ya Allah, ya. Bener kata pemilik channel Nasirus Sunnah tadi. Katanya nggak ada urusan, tapi paling banyak bacot, paling banyak ngoceh. Kalau nggak ada urusan mingkem, mingkem. Berapa kali Bahar ngomong ketika ada orang yang nggak bener mau dia makan. Ya, jangankan lurah, presiden saya makan. Ini,
Ya, kalau Anies jadi presiden, andai kemarin Anies jadi presiden, kemudian menyengsarakan rakyat, saya makan. Sekarang bukti ente makan Jokowi ada nggak? Apa yang ente lakukan untuk Jokowi itu Jokowi sampai pulang ke Solo, sampai pensiun jadi presiden. Apa? Mbok makan? Mbok makan apanya? Ya, cuma ngomong tok, Presiden Jokowi, Presiden Banci. Bahar. Kamu cuma bisa ngoceh nggak jelas. Ya, bener kata channel Nasir Sunah. Ya, ngoceh nggak jelas, nggak ada hasilnya sama sekali. Kerjanya malah seperti orang khawarij, nyacat pemerintah. Seolah-olah pemerintah nggak ada yang becus ngurus negara. Sementara dia sendiri ngurus diri sendiri nggak becus. Ya, bacaan Al-Fatihah ngawur, baca kitab tulisan Arab dari kiri ke kanan. Ya Allah, yang seperti itu jadi pimpinan pondok pesantren dan ada yang nyantri. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Sebagaimana lebih menderita daripada penderitaan rakyat, sebab mereka rakyat menderita, sebab mereka rakyat susah, rakyat pengangguran. Kalau memang jadi jangan sekedar gaulun bila amalin, ngomong tanpa berkata, apa-apa berbicara tanpa melakukan. Jangan. Kalau apa yang kau omongkan gaulun diamalin, kalau ngomong ya lakukan. Kalau memang tidak ada yang kepala hukum, ya sudah, kau suruh KPK, kau suruh Kejaksaan Agung periksa Mulyono beserta keluarganya. Berapa banyak uang yang mereka korupsi, uang rakyat, uang negara, ya lanjuti, selidiki. Betul. Ini baru namanya adil, ini baru namanya pemimpin yang tegas. Har, sok nantang Pak Prabowo, memerintah Pak Prabowo untuk memerintahkan KPK. Ente itu siapa? Merintah presiden, ente itu siapa? Ente tahu apa? Tahu apa? Apa bukti ente untuk mengatakan bahwa para menteri itu korupsi? Ya, Jokowi sekeluarganya korupsi. Buktinya apa? Kalau memang ada bukti, ya silakan dipaparkan, bawa ke KPK, Har. Ya, kalau memang ada bukti, jangan mengembangkan prasangka, nyuruh presiden meriksa, masalahnya nggak jelas diperiksa. Apa masalahnya? Kalau memang ente punya bukti, punya data, punya fakta, ya tinggal berikan ke KPK. Bila perlu datang ke Prabowo, ini buktinya. Ya, Jokowi sekeluarga korupsi, menteri-menterinya semuanya korupsi. Kasih bukti, kasih fakta. Ngomong orang jangan omong doang tanpa action. Ente sendiri juga ngomong doang, nggak jelas. Nggak jelas. Ya. Siapapun saya makan kalau nggak bener. Kemarin Jokowi, sampai sekarang Jokowi enak kok pulang ke rumahnya. Santai, pensiun jadi presiden. 2 periode malahan. Ente makan Jokowi. Mana buktinya ente makan Jokowi? Mana? Mana bukti ente memperjuangkan hak rakyat kecil? Coba. Hasilnya apa? Cuma urat leher keluar, ya. Kemudian Mukibin terkagum-kagum, ya. Kemudian ente buka donasi, ente nyari uang, minta sama Mukibin kasih. Cuma itu tok tujuannya, ya kan? Apa tujuannya coba? Apa hasil ente koar-koar membela rakyat kecil, berjuang sampai titik darah penghabisan? Sampai sekarang ente ongkang-ongkang, ya. Kemana-mana dikawal, mobil mewah ada, rumah megah, ya, duit banyak. Mau apa-apa tinggal perintah jongos, perintah Mukibin. Ya mana pro rakyat kecilmu mana? Rakyat kecil menderita. Kalau ente tahu menderita, ngapain ente bermegah-megahan? Ya. Ya Allah, ya. Yang mengherankan sekali lagi kaum muslimin, Mukibin kok ya masih percaya sama Bahar? Kok ya masih manut sama Bahar? Sudah jelas-jelas Bahar ini nggak jelas orangnya. Orang error. Ya. Kok masih diikuti? Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan segera sadar. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.